Ternyata mimpi belaka sendiri aku menanti. Dulu pernah engkau berkata cintamu sepanjang masa takkan pernah terlupakan. Atau PKM. Berikut saya akan membawakan materi konsep-konsep kemaritiman dan pengangkatan TIK. Untuk apa itu kemaritiman? Kemaritiman adalah seluruh aktivitas yang berhubungan dengan laut, mulai dari pemanfaatan sumber daya, transportasi, perdagangan, pertahanan, hingga budaya. Berikut bagian kemaritiman mencakup wilayah perairan seperti laut, teritorial, landasan kontinen. Yang kedua, sumber daya kelautan, seperti hayati dan hayati. Ketiga, transportasi dan pelayaran keamanan dan pertahanan laut. Yang keempat, lingkungan maritim. Yang kelima, ekonomi maritim, seperti perikanan, perwisataan, industri, galangan kapal, dan logistik. Berikut kita akan membahas konsep-konsep utama dalam kemaritiman. Yang pertama, ruang laut dan zonasi. Laut teritorial 0-12 mil negara berdaulat. Zona tambahan 12-24 mil. Zona ekonomi eksklusif Z 0-200 mil, hak berdaulatan untuk eksplorasi ekonomi. Yang keempat, yaitu landasan kontinen, wilayah dasar laut untuk eksplorasi mineral. Laut lepas memiliki bersama komunitas internasional. Yang kedua, kita akan membahas sumber daya kelautan. Sumber daya hayati, ikan, termasuk ikan, terumbu karang, mangrove, rumput laut. Sedangkan sumber daya non hayati, minyak dan gas bumi, mineral laut dalam, energi gelombang dan angin labaha. Jasa kelautan, perwisataan bahari, jalur pelayaran, industri maritim. Yang ketiga, kita akan membahas transportasi dan pelayaran. Meliputi sistem navigasi laut, pelabuhan dan logistik, rantai pasok maritim, kapal, dan teknologi perkapalan. Yang keempat, kita akan membahas tentang keamanan dan pertahanan laut, termasuk pemantauan terhadap illegal fishing, penyelundupan dan perdagangan ilegal, perampokan, sengketa wilayah, keselamatan pelayaran. Yang kelima, kita akan membahas lingkungan dan ekologi laut. Pembahasan meliputi pencemaran laut, kerusakan ekosistem, seperti terumbu karang, mangrove. Yang ketiga, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut, konservasi dan penegakan hukum. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kemaritiman. Teknologi modern mempengaruhi hampir seluruh aspek maritim. Berikut penempatan. Yang pertama, sistem informasi geografis. Digunakan untuk pemetaan laut, pemetaan potensi ikan, pemodelan gelombang dan arus, analisis daerah rawan pencemaran. Contohnya Indonesia Sea Map atau biasa disebut ISEA dan INA Geoportal. Yang kedua, kita membahas remote sensing, pengindaran jauh. Teknologi satelit membantu pemantauan suhu permukaan laut, deteksi klorofil, indikator kesuburan daerah tangkap ikan. Yang ketiga, pemantauan tumpahan minyak, deteksi kapal ilegal. Satelit yang digunakan Landsat Sentinel Himawari. Kita akan membahas automatic identification system atau disebut ICE. Digunakan untuk memantau posisi kapal secara real
real time, mencegah tabrakan kapal, deteksi aktivitas kapal ilegal. Yang keempat, sistem early warning dan cuaca maritim. Teknologi untuk keselamatan pelayaran, prediksi gelombang tinggi, informasi cuaca, BMKG, sistem peringatan tsunami. Yang kelima, teknologi drone laut. Fungsinya eksplorasi bawah laut, penelitian terumbu karang, pemetaan dasar laut, observasi kapal tenggelam, dan jalur kabel laut. Yang keenam, big data dan AI dalam maritim. Pemanfaatan data besar untuk prediksi keberadaan ikan, optimasi rute pelayaran, deteksi penangkapan ikan ilegal secara otomatis, analisis kesehatan, dan ekosistem laut. Yang ketujuh, cloud, Internet of Things. Untuk sistem laut, diterapkan pada sensor kualitas air laut, sensor pasang surut, buoy pintar, sistem monitoring kapal. Berikut kita akan membahas tentang contoh implementasi TIK dalam kemaritiman di Indonesia. Yang pertama, sistem informasi ikan nasional membantu nelayan menentukan lokasi tangkap berdasarkan satelit. Yang kedua, aplikasi Marfish Kemenko Maritim mengintegrasikan data kemaritiman dan investasi. Yang ketiga, BMKG Pusat Cuaca Maritim memberikan peringatan dini gelombang tinggi dan cuaca buruk. Yang keempat, vessel monitoring system memantau aktivitas kapal perikanan untuk mencegah illegal fishing. Yang kelima, peta laut Indonesia, pemetaan hidroasionografi menggunakan teknologi sonar dan GPS presisi tinggi. Berikut kita akan membahas tentang peran TIK dalam pendidikan dan penelitian kemaritiman. TIK mendukung e-learning kelautan, simulasi navigasi kapal, laboratorium laut virtual, pengolahan data, oceanografi, kolaborasi riset internasional. Dan berikut kita akan membahas dampak positif TIK dalam kemaritiman. Yang pertama, efisien pelayaran. Yang kedua, keselamatan kapal meningkat. Yang ketiga, penegakan hukum lebih mudah. Yang keempat, pengelolaan sumber daya lebih tepat. Yang kelima, pengembangan ekonomi maritim. Berikut kita akan membahas tantangan dalam pemanfaatan TIK kemaritiman. Yang pertama, kesenjangan teknologi di daerah pesisir. Yang kedua, biaya infrastruktur yang tinggi. Yang ketiga, keterbatasan SDM ahli maritim digital. Yang keempat, isu keamanan siber. Yang kelima, minimnya data terbuka. Dari pembahasan tentang materi, konsep kemaritiman, dan pemanfaatan TIK, kesimpulannya pemanfaatan TIK sangat penting dalam menelaah dan mengelola kemaritiman. Teknologi seperti GIS, satelit, AI, OOT, dan sistem navigasi modern dapat meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut. Integrasi maritim dan TIK merupakan fondasi Indonesia menuju negara maritim yang maju.